pertanyaan ini mungkin rasa penasaran ya Ustaz ya, tentang kisah Isra Mi'raj. Mungkin penting atau tidak penting, tapi kisahnya itu kan Rasul itu jasadnya ya yang berjalan, bukan ruh kan. Jadi apapun yang ditunjukkan itu adalah benar-benar yang dilihat langsung oleh jasad Rasulullah. Nah, salah satu kisahnya adalah diperlihatkan surga dan neraka ya. Saya pernah dengar kalau cerita-ceritanya itu kan Rasul diperlihatkan bagaimana kondisi dan di dalamnya ya. Nah, ini redaksinya, apakah yang dilihat Rasul itu hanya desainnya yang dibuat oleh Allah, atau Rasul juga melihat ada umat atau manusia yang sedang berada di dalamnya. Soalnya pernah mendengar ya Rasulullah sampai melihat, menceritakan di dalam keadaan makhluk di dalam itu bagaimana diceritakannya. Tapi yang pernah saya dengar, bahkan umat Rasulullah itu adalah yang pertama yang akan memasuki surga. Itu salah satu keistimewaan. Sedangkan surga dan neraka itu adalah nanti di akhir, karena semuanya kita bareng dihisabnya dan segala macamnya. Nah, saya penasaran kalau memang dilihatnya itu ada umat yang mana, atau memang itu cukup kita yakini ya sama seperti perkataan sebelumnya, atau yang dilihat itu kondisinya yang dijelaskan Rasul itu ya kondisi neraka itu seperti apa gitu, sebatas desainnya gitu, masih rasanya kosongan mungkin belum ada ini. Bagaimana ya, mungkin rasa penasarannya yang memang cukup ingin saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi umat Rasulullah itu ada yang masuk ke surga itu bighairi hisab, tanpa melalui hisab lagi. Kalau kita mah jalurnya udah jalur khusus, nggak melalui pintu depan masuknya. Nah, jalur-jalur khusus inilah yang kemudian nanti mendahului umat yang akan masuk melalui pintu yang depan itu, pintu surga yang depan. Itu jalur khusus yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mungkin mereka yang berjihad di jalan Allah, fisabilillah, tadi berangkat tanpa hisab langsung masuk surga. Ada hadisnya di kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, ada 70.000 umat baginda Rasulullah itu masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu juga dikatakan bahwa ada 70.000 lebih bahkan umat baginda Rasulullah yang masuk ke surga itu tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghuni-penghuninya itu bisa jadi itu yang dilihat oleh baginda Rasulullah. Jadi baginda Rasulullah bukan lihat desainnya, melihat memang kenyataan ada penghuni neraka dan surga itu. Ya, bukan melihat gambaran saja, bukan, tapi melihat nyatanya kok ada Jibril. Kenapa itu? Ya, ada yang lidahnya dipotong terus menerus dengan hukuman itu. Jadi gambaran manusia, memang gambaran manusia yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian malaikat Jibril mengatakan itu adalah umatmu. Kenapa dikatakan umatmu? Umat Nabi Muhammad ini bukan umat terakhir saja. Yang terakhir itu dikhususkan karena beliau yang diutus. Tapi seluruh umat dari zamannya nabi-nabi yang terdahulu yang punya umat itu semuanya umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad. Kita lihat kisahnya ketika datang umat Nabi Musa kepada Nabi Musa untuk minta syafaat. Kata Nabi Musa, aku tidak bisa memberikan syafaat. Ya, kenapa tidak bisa? Aku pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba datang kepada Nabi Muhammad SAW. Datangnya para umat terdahulu kepada Rasulullah, mereka minta syafaat dan minta diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Berarti umatnya Rasulullah bukan hanya di zaman akhir ini, tapi dikhususkan di zaman akhir ini karena beliau sebagai Rasul dan Nabi. Sedangkan umat-umat terdahulu itu nabinya sudah tidak ada, rasulnya sudah tidak ada, umatnya nggak ada.
Tapi baginda Rasulullah, nabinya sudah wafat, umatnya masih ada. Begitu. Ya, jadi bukan gambaran-gambaran saja, tapi memang nyatanya ada penghuni surga dan neraka itu. Kan surga belum dibuka, neraka belum dibuka, betul. Itu bagi orang yang nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak dihisab tadi sudah ada di sana. Sudah menempati jalur khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu.